Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sejumpo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Setelah kemarin kita menyelesaikan pelajaran di pelajaran 9 dengan semua latihan-latihannya, alhamdulillah kali ini kita akan masuk ke pelajaran 10, di mana di pelajaran 10 ini Syekh penulis hafizahullah ta'ala menyampaikan memberikan kita tentang jenis fiil yang kedua, yaitu fiil mudhari. Dalam bahasa Arab, fiil dilihat dari waktu. Fiil itu kan kata kerja. Nah, dilihat dari kejadian waktu pekerjaan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fiil madi, yaitu yang menunjukkan pada pekerjaan atau peristiwa di masa lalu, di masa lampau. Jadi ketika kita bicara, pekerjaan itu sudah berlangsung. Nah, yang kedua adalah fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Fiil mudhari adalah fiil yang menunjukkan pada peristiwa, pada pekerjaan yang berlangsung sekarang atau di masa akan datang. Kemudian jenis fiil yang ketiga adalah fiil amr, yaitu kata kerja perintah, yaitu menunjukkan pekerjaan atau peristiwa di masa akan datang saja, karena setelah ada perintah baru pekerjaan itu dilakukan. Nah, di pelajaran 10 ini kita akan mendapat jenis fiil yang kedua, yaitu fiil mudhari, di mana salah satu ciri dari fiil mudhari adalah didahului oleh huruf-huruf mudharaah. Apa saja huruf mudharaah itu? Huruf mudhari itu adalah hamzah pada domir ana, kemudian nun, adanya huruf nun di awal pada domir nahnu, dan huruf ya pada domir goibah dan goibatun, serta huruf ta pada domir mukhotobah. Nanti akan kita pelajari satu persatu di pelajaran ini atau di pelajaran selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran 10. Pelajaran 10 ini ada di halaman 69. Silakan teman-teman membuka. Di sini ada hiwar antara Zakaria, Musa, dan yang lainnya. Kita coba baca dan kita coba terjemahkan kita cari terjemahannya sambil kita merojaah mufradat-mufradat yang kita telah miliki. Baik, kita mulai. Bismillah. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid setelah salat subuh. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Faqala libnihi Musa, "Aina abuka?" Akan tetapi dia tidak menemukannya di rumah. Maka dia berkata kepada anaknya Musa, anaknya Hamid bernama Musa, "Di mana bapakmu?" Kemudian Musa menjawab, "Dhahaba ila suqi." Dia telah pergi ke pasar. Kemudian Zakaria bertanya lagi, "Ayadhabu ila suqi kulla yaumin?" Apakah bapakmu pergi ke pasar setiap hari? Nah, ini dia yadhabu. Yadhabu di sini adalah domir huwa. Kita tahu dia fi'il mudhari dari huruf ya di depannya. Ya ini termasuk huruf mudharaah yang mendahului fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini selain dia menunjukkan peristiwa sekarang dan akan datang, dia juga menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang berulang-ulang. Pekerjaan yang sebagai rutinitas. Seperti ini, kulla yaumin, berarti pekerjaan ke pasar ini dilakukan rutin setiap hari. Kemudian kita baca dulu selanjutnya. Musa menjawab, "Na'am, yadhabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri." Ya, dia biasa atau selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Kemudian Zakaria bertanya lagi, "Mata yarji'u minas suqi?" Kapan dia kembali dari pasar? Kemudian Musa menjawab, "Yarji'u fis sa'atis sabi'ati." Dia kembali pada jam 7. Wa ahyanan fi sa'ati tsaminati, dan kadang-kadang kembali pada jam 8. Nah, ini menunjukkan kebiasaan dia kembali pada jam-jam sekitar itu. Kemudian Zakaria bertanya lagi, "Madza yaf'alu fil baiti?" Apa yang dia lakukan di rumah? Kemudian Musa menjawab, "Yaqra'u sufa wa yasma'ul akhbara minal iza'ati." Dia membaca koran dan mendengarkan berita-berita dari radio. Kemudian Zakaria bertanya lagi, "Mata yadhhabu ilal masna'i?" Kapan dia pergi ke pabrik? Kemudian dijawab oleh Musa,
yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia biasanya pergi pada jam 9.30. Kemudian Zakaria bertanya lagi, wa mata yarji'u min hunaka, dan kapan dia kembali dari sana, ya maksud dari pabrik. Kemudian Musa menjawab, yarji'u fi sa'atil wahidati wa nisfi awith thaniyati. Dia biasanya kembali pada jam 1:30 atau jam 2. Kemudian Zakaria bertanya lagi, ayadhhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri. Apakah dia kembali ke pabrik setelah zuhur? Kemudian Musa menjawab, la yadhhabu ba'da zuhri. Tidak, dia tidak kembali setelah sholat zuhur. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Dia duduk di sini di kantornya setelah sholat asar. Kemudian Zakaria bertanya lagi, kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa karyawan yang bekerja di pabrik kalian? Kemudian Musa menjawab, masna'una laisa bikabirin. Pabrik kami bukanlah pabrik yang besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Yang bekerja di dalamnya ada 125 karyawan. Wa muhandisani, dan 2 insinyur. Kemudian Zakaria berkata, as-sa'atul anat tasi'ata illa ruba'an. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9:4. Wa ma raja abuka, dan bapakmu belum kembali. Kemudian Musa berkata, la'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Saya kira mungkin bapak pulang hari ini terlambat. Alhamdulillah sudah kita baca hiwarnya dan sudah kita terjemahkan sedikit-sedikit sesuai dengan mufradat yang kita miliki yang ada di kitab ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Latihan pertama terkait dengan hiwar yang kita baca ya, seperti biasa. Kita coba baca soalnya di latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Di soal nomor pertama kita lihat, li ziyarati man dhahaba Zakaria. Untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi? Kita lihat dia pergi untuk mengunjungi Hamid. Kita coba jawab, dhahaba li ziyarati Hamidin. Dia pergi untuk mengunjungi Hamid. Kemudian di nomor 2, mata dhahaba. Kapan dia pergi? Kita lihat dia pergi setelah sholat subuh ya. Kita jawab, dhahaba ba'da sholatil fajri. Dia pergi setelah sholat subuh. Kemudian di nomor 3, aina yadhhabu Hamidun ba'da sholatil fajri. Kemana Hamid pergi setelah sholat subuh? Kita lihat dia pergi ke pasar ya. Kita lihat di sini di hiwar. Kita coba jawab, yadhhabu ila suki, ya dia pergi ke pasar. Baik, setelah itu kita lihat, kita coba soal nomor 4. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia kembali dari pasar? Kita lihat, yarji'u minas suqi fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Dia kembali dari pasar jam 7 dan kadang-kadang pada jam 8. Kemudian kita coba soal di nomor 5. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia lakukan di rumah? Kita lihat, dia itu membaca koran dan mendengarkan berita. Kita coba jawab, yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Dia membaca koran dan mendengarkan berita-berita dari radio. Kita coba sekarang di nomor 6. Mata yadhhabu ilal masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Kita lihat, yadhhabu ila masna'i fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia pergi ke pabrik pada jam 9.30. Kemudian di nomor 7, kam amilan ya'malu fi masna'ihi? Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Kita lihat, ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Di dalamnya ada 125 pekerja. Kemudian di nomor 8, kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi? Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Kita jawab, ya'malu fihi muhandisani. Bekerja di dalamnya, di dalam pabriknya ada 2 insinyur.
Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan pertama kita kerjakan. Insya Allah kita akan lanjutkan di latihan kedua. Perintahnya adalah sahih mayali, benarkanlah yang berikut ini. Di nomor 1, Hamidun ibnu Musa. Hamid adalah putranya Musa. Salah ya, yang benar Musa ibnu Hamid. Musa adalah putranya Hamid. Kemudian di nomor 2, yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Tidak sesuai dengan hiwar. Yang benar yadhhabu Hamidun ila suqi daiman. Hamid selalu pergi ke pasar. Kemudian di nomor 3, yadhhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati tsaminati wa nisfi. Yang benar adalah yadhhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia pergi ke pabriknya jam 9.30. Kemudian di nomor 4, yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati dhuhri aidon. Salah ya, dia tidak pergi ke pabrik lagi setelah sholat zuhur. Yang benar ada la yadhhabu ba'da dhuhri. Kita lanjut ke nomor 5, yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Nah, yang ini benar ya. Dia duduk di rumahnya, di kantornya setelah sholat asar. Kemudian di nomor 6, masna'u hamidin kabirun. Salah ya. Di situ dikatakan masna'una laisa bikabirin. Nah, berarti ini salah ya. Justru pabriknya Hamid tidak besar. Alhamdulillah telah selesai di latihan 2. Sekarang kita coba masuk ke latihan 3. Di sini perintahnya adalah untuk memperhatikan dan mempelajari. Perintahnya ada ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah, pelajarilah contoh-contoh berikut. Nah, ini yang disampaikan di depan. Di sini kita belajar fi'il mudhari. Nah, sini ada perbandingan. Di sisi kanan ada al-madi, ya maksudnya fi'il madi. Kemudian di sebelah kiri ada al-mudhari'u, maksudnya fi'il mudhari. Kita baca dulu yang di garis bawahi. Kita lihat dhahaba aliyun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Alhamdulillah di sini dikasih keterangan amsi, berarti itu menunjukkan pekerjaan ke sekolahnya sudah berlalu ya di masa lampau. Kemudian kita lihat di sebelah kirinya, yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Ini menunjukkan bahwa fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa di masa lampau. Sedangkan yang di sampingnya fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada peristiwa atau pekerjaan di masa sekarang akan datang dan bisa juga merupakan suatu rutinitas atau kebiasaan seperti ini diperjelas dengan kata kulla yaumin, setiap hari. Nah, di sini kita lihat ada huruf mudhari'ahnya yaitu ya di domir huwa. Kemudian contoh nomor 2 kita lihat qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Kemudian kita lihat di sebelah kirinya ya fi'il mudhari'nya yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Ismail membaca Al-Qur'an setelah sholat subuh setiap hari. Ada kata setiap hari menunjukkan dia peristiwa yang merupakan pekerjaan yang merupakan rutinitas ya yang terjadi sekarang. Kemudian di contoh nomor 3 kita lihat ghasalar rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu telah mencuci mobilnya. Kita lihat yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan ya, berarti rutinitas orang ini mencuci mobilnya setiap pekan. Nah, itulah makna fi'il mudhari, yaitu menunjukkan peristiwa atau pekerjaan di masa sekarang akan datang dan bisa juga merupakan suatu rutinitas atau kebiasaan. Baik, alhamdulillah berarti kita telah tahu 2 jenis fi'il ya, fi'il madi dan fi'il mudhari. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 4. Di sini penulis menyajikan beberapa pola ya atau wazan fi'il madi ke fi'il mudhari. Ya, nanti kita bisa hafal sehingga kita bisa menggunakan dalam kalimat. Kita coba baca perintahnya. Ta'amalil amsilata waqtub mudhari al-af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh-contoh berikut, kemudian tulis fi'il mudhari berikut ini. Di sini penulis menyampaikan pola fi'il madi dan fi'il mudhari'nya.
ketika fi'il madi sudah sebagian kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana fi'il madi dirubah menjadi ke fi'il mudhari? Ada beberapa pola. Penulis menyampaikan di sini beberapa pola sehingga memudahkan kita untuk mengingat atau menghafalnya untuk bisa kita gunakan di latihan berikutnya. Baik, kita coba di nomor 1. Di sini ada kataba. Bila kita polakan adalah menjadi fa'ala. Kemudian ketika fi'il mudhari dia polanya yaktubu, yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, menulis artinya. Nah, karena kita sudah tahu kataba itu bermakna madi, bermakna lampau, dan yaktubu bermakna sekarang atau masa akan datang. Jadi kita terjemahkan kata kerjanya saja ya. Mana saja fiil-fiil yang berpola ini? Nah, Syekh menyampaikan diantaranya adalah kita lihat kataba yaktubu, menulis. Dakhala yadkhulu, masuk. Kharaja yakhruju, keluar. Sajada yasjudu, artinya sujud. Akala yakulu, artinya makan. Kemudian qatala yaqtulu, artinya membunuh. Nah, ini pola-pola yang sama. Kita tinggal hafal fiil ini berpola ini ketika menjadi mudhari'nya. Kemudian pola atau wazan kedua adalah fi'il madinya masih fa'ala, tapi ketika dia menjadi mudhari, kita lihat polanya menjadi yaf'ilu. Kita lihat di sini jalasa yajlisu. Kalau kita polakan fa'ala yaf'ilu. Kita lihat sekarang fi'il apa saja yang berpola yaf'ilu ketika mudhari. Gosala yaghsilu, mencuci. Raja'a yarji'u, kembali. Nazala yanzilu, artinya turun. Kasara yaksiru, artinya patah. Kemudian doroba yadribu, artinya memukul. Ketika fi'il madinya sama polanya fa'ala, tapi ketika mudhari'nya dia berwazan yaf'ilu. Baik, kemudian yang ketiga fa'ala, pola fi'il madinya fa'ala, mudhari'nya yaf'alu. Kita lihat dhahaba yadhhabu, fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhhabu, artinya pergi. Apa saja fiil-fiilnya kita lihat. Roka'a yarka'u, artinya ruku. Rofa'a yarfa'u, artinya tinggi. Fa'ala yaf'alu, artinya berbuat. Sa'ala yas'alu, artinya bertanya. Kemudian fataha yaftahu, artinya membuka. Kemudian yang keempat, nah di sini fiil madinya berpola fa'ila. Kemudian fiil mudhari'nya berpola yaf'alu. Apa saja fiil-fiil yang masuk ke pola ini? Kita lihat sami'a yasma'u, artinya mendengar. Fahima yafhamu, artinya paham. La'iba yal'abu, artinya bermain. Hafidho yahfadhu, artinya menghafal atau memelihara. Kemudian syariba yashrabu, artinya minum. Kemudian yang terakhir rakiba yarkabu, artinya mengendarai. Alhamdulillah telah kita baca di latihan 4. Sekarang kita akan coba masuk ke latihan 5. Dan di latihan 5 ini kita sudah mulai mengisi dengan fi'il mudhari. Alhamdulillah kita sudah dapat modal dari latihan keempat. Sehingga kita insya Allah bisa menjawab di latihan kelima. Kita baca dulu perintahnya. Akmilil jumalal atiyata biwat'i fi'la mudhari'in munasibin fil faragi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok di tempat yang kosong. Baik, di nomor 1 di tempat kosong itu kemudian abi ila suki kulla sobahin. Bapakku ke pasar setiap pagi. Berarti kata kerja yang cocok ada zahaba. Kemudian kita jadikan fi'il mudhari dengan domir huwa, yaitu yazhabu karena abi. Kita coba jawab. Yadhhabu abi ila suqi kulla sobahin. Bapakku dia pergi ke pasar setiap pagi hari. Kemudian di nomor 2, mata, kemudian tempat kosong, abuka minal masna'i. Yang cocok kira-kira kapan bapakmu kembali, begitu ya. Berarti kembali fi'il mudhari'nya adalah tadi yarji'u. Kita isi mata yarji'u abuka minal masna'i. Kapan bapakmu kembali dari pabrik? Kemudian di nomor 3 ada 2 tempat yang kosong. Kita baca dulu. Ahmadul qahwata Yusufas saya. Berarti kata yang cocok adalah minum. Syariba. Fi'il mudhari'nya yashrabu. Kita coba jawab. Yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufus saya.
Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Kemudian di nomor 4, akhi as-suhufa al-akhbara. Nah, berarti kata yang cocok adalah membaca dan mendengar. Karena berita didengar dan suhuf itu dibaca. Qara'a dan sami'a. Berarti kita jadikan fi'il mudhari. Akhi yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal iza'ati kulla sabahin. Saudaraku membaca koran dan mendengarkan berita-berita dari radio setiap pagi. Kemudian di nomor 5, al-mudarrisu ala saburati. Fiilnya adalah menulis. Kita jawab yaktubul mudarrisu ala saburah. Pak guru menulis di papan tulis. Kemudian di nomor 6, Hisyamun wajhahu bisabunah. Berarti gosala mencuci ya. Kita jawab yaksilu Hisyamun wajhahu bisabuni. Hisam mencuci wajahnya dengan sabun. Kemudian di nomor terakhir latihan 5, al-mudiru minal madrasati. Berarti kata yang bisa kharaja dan roja'a. Kita pilih roja'a ya. Yarji'ul mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Bapak kepala sekolah kembali dari sekolah di jam 2. Alhamdulillah kita telah selesai di latihan 5. Sekarang kita masuk ke latihan 6. Nah, di latihan 6 ini kita belajar mengenai angka-angka lagi. Angka-angka dari 21, 22 hingga 29 dan seterusnya. Di sini disebut dengan al-adadul ma'tufah ya, karena dia antara satuan dan puluhan disambung dengan huruf wawu ya, wawu atof. Nah, di sini kaidahnya sama, 21 dan 22 dia kaidahnya na'at man'ut, jadi harus sama. Tamyiznya atau ma'dudnya harus sama dengan satuannya. Begitu juga dengan 22. Sedangkan 23 sampai 29 dia kembali ke kaidah 3 sampai 10. Berarti tamyiz atau ma'dudnya berlawanan dengan satuannya. Nah, di sini diberikan contoh tamyiznya adalah muzakkar. Berarti angka satuannya muannas. Kita coba masuk. Perintahnya adalah iqra' ma yali. Bacalah yang berikut. Baik, kita lihat wahidun wa isruna taliban. 21 siswa. Kita lihat taliban mudzakkar, wahidunnya mudzakkar. Harus sama karena dia na'at wa man'ut. Begitu juga dengan angka 2. Isnani wa ishruna taliban. 22 siswa. Kita lihat ketika 23. Salasatun wa ishruna taliban. 23 siswa. Kita lihat salasatun dia muannas. Berbeda dengan ma'dudnya atau tamyiznya itu taliban yang mudzakkar. Begitulah kaidahnya angka 23 hingga 29-nya. Dia tamyiz dan satuannya, angka satuan berlawanan jenisnya. Baik, kita teruskan membacanya. Arba'atun wa ishruna taliban. 24 siswa. Khamsatun wa ishruna taliban. 25 siswa. Sittatun wa ishruna taliban. 26 siswa. Sab'atun wa ishruna taliban. 27 siswa. Kemudian thamaniyatun wa isruna taliban, 28 siswa. Tis'atun wa isruna taliban, 29 siswa. Nah, kemudian 30-nya salasuna taliban. Sama 20, 30, 40 dia sama, tidak berbeda ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Nah, nanti ini akan masuk ke kaidah alfadzu al-uqud ya, dia puluhan. 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Baik, alhamdulillah telah kita baca di latihan 6. Sekarang kita coba latihannya ya. Latihan dari latihan 6 ada di latihan 7. Perintahnya adalah iqra' ma yali tsumma aktubuhu ma'a kitabatil al-arqamil al-waridati fihi bil huruf. Bacalah yang berikut. Kemudian tulislah dia dengan penulisan angka-angka yang tersebut di dalamnya dengan huruf. Di sini kan dengan angka, berarti kita menulis dengan huruf ya, biar tahu satuannya muannas atau satuannya mudzakkar. Kita lihat dari ma'dudnya atau tamyiznya. Baik, kita coba di nomor 1. Fi sakhri di sini tertulis 29 atau 30 yauman. Kita baca ya, karena kita tidak menulis. Silakan teman-teman menulis di rumah dengan huruf ya angka-angka ini. Kita coba jawab. Fi syahri tis'atun wa isruna au salasuna yauman. Dalam sebulan ada 29 atau 30 hari. Kemudian di nomor 2, fi hadhil hafilati khamsatun wa isruna rakiban.
di bis ini ada 25 penumpang. Di nomor 3, Ja'al yauma isnani wa ishruna taliban jadidan. Hari ini datang 22 siswa yang baru. Kemudian di nomor 4, fi hadzal kitabi wahidun wa isruna darsan. Di kitab ini ada 21 pelajaran. Kemudian di nomor 5, hadzal mal'abu tuluhu samaniyatun wa isruna mitran wa arduhu arba'atun wa isruna mitran. Lapangan ini panjangnya 28 meter dan luasnya 24 meter. Kemudian di nomor 6 kita coba, kam kilometron al-masafatu bainal madinati wal matari. Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Kemudian dijawab, al-masafatu bainahuma salafatun wa isruna kilometron. Jarak antara keduanya, ya antara kota dan bandara, adalah 23 kilometer. Kemudian yang terakhir, hadad daftaru tuluhu sab'atun wa isruna sentimetron. Buku ini panjangnya 27 cm. Alhamdulillah telah selesai di latihan 7. Sekarang kita coba masuk ke latihan 8. Nah, di sini kita mendapat mufrodat baru. Kita mendapat mufrodat mubakkiron. Mubakkiron yang berarti datang awal atau awal-awal. Nanti kita lihat di kalimatnya, berarti dia bermakna awal. Kebalikannya adalah mutaakhiron, artinya terlambat. Baik, kita coba. Di sini ada penggunaannya, contoh-contoh penggunaannya. Kita baca di nomor 1, dhahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiron. Saya pergi ke sekolah hari ini di awal waktu. Kemudian warajatu ilal baiti mutaakhiron, dan saya kembali ke rumah terlambat. Kemudian di nomor 2, dhahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Laila pergi ke kampus, ya, ke universitas terlambat. Kita lihat ternyata mutaakhiron itu untuk mudzakkar, dan ketika muannas, ya, seperti biasa ada tak marbutoknya yang menunjukkan dia muannas. Baik, kemudian di nomor 3, dhahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit hari ini di awal waktu. Alhamdulillah telah selesai di latihan 8, ya, kita dapat bagaimana mengungkapkan kita datang di awal atau kita datang terlambat, yaitu dengan kata mubakkiron dan mutaakhiron untuk mudzakkar. Ketika untuk muannas mubakkirotan dan mutaakhirotan, ya. Kemudian kita masuk ke latihan 9. Perintahnya kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Bentuklah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Daiman. Daiman tadi kita tahu selalu. Kemudian ahyanan, kadang-kadang. Mutaakhiron itu terlambat, berarti untuk mudzakkar, ya. Kemudian marotan ukhra, sekali lagi, artinya sekali lagi. Nah, ini kata-kata ini yang harus ada dalam kalimat yang kita buat. Baik, kita coba. Daiman, kita coba dalam kalimat yaktubu akhi ar-risalata daiman. Saudara saya selalu menulis surat. Kemudian ahyanan kita buat dalam kalimat yal'abu ibni fil mal'abi ahyanan. Anak saya bermain di lapangan kadang-kadang. Kemudian mutaakhiron kita buat dalam kalimat raja'a abi ilal baiti mutaakhiron. Bapakku kembali ke rumah terlambat. Kemudian mufradat terakhir ada marotan ukhra. Kita coba buat dalam kalimat qara'tul qur'ana thumma qara'tuhu marotan ukhra. Saya telah membaca Al-Quran, kemudian saya membacanya sekali lagi. Alhamdulillah telah selesai kita di latihan-latihan 10 ini. Terakhir kita akan masuk ke al-kalimatul jadidatu. Kita dapat kata-kata yang baru, diantaranya adalah daiman, yang artinya selalu, bisa dibilang sering juga. Kemudian ahyanan yang artinya kadang-kadang. Kemudian marotan ukhra yang artinya sekali lagi. Maktabun. Maktabun di jilid 1 kemarin kita belajar diartikan meja. Nah, di sini bisa diartikan sebagai kantor. Kemudian amilun artinya pekerja. Jamaknya ummalun, ya, pekerja-pekerja. Tulun artinya panjang.
ardun artinya. Kemudian masafatun artinya jarak, kilometrun artinya kilometer, jamaknya kilometrotun. Sentimetrun ya sentimeter, mitrun artinya meter, jamaknya amtarun. Kemudian amila dia fiil yang artinya bekerja, amila ya'malu ya artinya bekerja, fa'ala yaf'alu artinya berbuat, dia fiil juga. Rokiba yarkabu dia fiil ya artinya mengendarai. Kemudian roka'a yarka'u artinya ruku. Kemudian sajada yasjudu artinya sujud. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 10. Insya Allah bermanfaat khususnya buat saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ada salah jawab atau salah kata, mohon dibukakan pintu maaf karena kita sama-sama belajar. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.